Selamat pagi, siang, sore, malam. Anda sedang menyaksikan berita cepat ala bola bala. Berita pertama, Cadiz memperkodok penguasa Spanyol. Klub promosi Cadiz membuat kejutan setelah mengalahkan Barcelona pada Jornada ke-12 La Liga hari Minggu 6 Desember 2020 kemarin. Dengan 2 gol yang dicetak oleh Alvaro Jimenez dan Alvaro Negredo, sementara gol Barcelona tercipta dari bentuk belas kasihan sang pemain belakang Cadiz, Pedro Alcalá. Walaupun menguasai jalannya pertandingan, jumlah ball possession dan akurasi umpan, bahkan Messi membuat banyak sekali peluang, tapi bukan jaminan untuk bisa mencetak gol. Pertahanan kokoh tak tertandingi dari Cadiz membuat Messi kehilangan nafsu terhadap bola dan semakin layak meninggalkan Barcelona. Sementara tim yang kita tidak tahu dia berdirinya kapan, markasnya di mana, bahkan mungkin di antara kita tidak tahu seragam kebesarannya seperti apa, mempermalukan raksasa Spanyol yang lain. Bukan tim ini, tapi Real Madrid. El Real ditulup 1-0 oleh Cadiz pada Jornada ke-6 La Liga yang dimainkan di Stadion Alfredo Di Stéfano, markas Real Madrid. Sungguh layak diapresiasi taktik Cadiz yang mampu memperkodok 2 tim super Spanyol ini, membuat mereka naik ke posisi 5 tepat di bawah Real Madrid dan berada 4 tingkat di atas Barcelona. Berita kedua, Harry Kane sah menjadi top skor sepanjang masa Derby Lontong Utara. Kita beranjak ke Inggris. Tim Ayam Cemani berhasil menggengbeng tim spesialis posisi 4 Arsenal dengan skor 2-0. Laga yang bertajuk tawuran antar geng Lontong Utara ini dimenangkan oleh Spurs dengan sepele. Duet Harry Kane dan Son Heung-min menjadi pahlawan kemenangan Spurs atas Arsenal. Son mencetak gol pertama Tottenham di menit ke-13 setelah menerima sodoran dari Kane. Dan menjelang babak pertama, seperti seolah mempunyai hutang kepada Harry Kane, Son membalasnya dengan kreasi terhadap gol kedua Tottenham yang dicetak oleh Kane. Gol Harry Kane itu menjadikan top skor sepanjang masa Derby Lontong Utara yang sebelumnya dikuasai oleh Emmanuel Adebayor dengan 10 gol. Walau derby ini berjalan tidak menarik, namun jelas Kane membutuhkan sematan top skor ini untuk semakin mempertegas bahwa keputusan Arsenal dulu untuk tidak mempromosikannya tim utama adalah salah. Selain sah menjadi top skor Derby London Utara, Kane juga genap mencetak gol ke-250 di sepanjang karirnya di level klub maupun timnas. Penyerang 27 tahun itu membuat angka cantik yang lain dengan genap mencetak gol ke-100 di laga kandang Spurs. Berita ketiga, starter buruk Arsenal sejak 1981. Masih seputar Derby Lontong, kekalahan Arsenal terhadap Spurs semakin membuat Arsenal meninggalkan status sebagai tim besar di Liga Inggris. Semakin menegaskan pula bahwa mereka layak bersanding dengan Crystal Palace dan West Ham United sebagai tim yang biasa saja di kota London. Ini menjadi kekalahan keempat Arsenal di Premier League pada musim ini. Pasukan Mikel Arteta terpuruk di posisi 15 klasemen setelah mengumpulkan 13 poin. Ya, hanya 13 poin dari 11 laga awal. Menjadikan ini start terburuk dalam sepanjang sejarah klub sejak 1981. Pada saat itu, Arsenal hanya mampu mengumpulkan 12 poin dari 11 laga awal. Tidak jauh beda dengan start musim ini. Walaupun begitu, para fans terlihat masih optimis dengan Mikel Arteta. Sama seperti dulu saat mereka sangat optimis terhadap Arsene Wenger di masa akhir kepemimpinannya dan Unai Emery yang pada akhirnya juga cabut dari Stadion Flying. Berita keempat,
AC Monza menjadi kesempatan terakhir bagi Mario Balotelli. Ada kabar terbaru dari gangster kesayangan kita semua, Mario Balotelli. Ia dikabarkan tinggal selangkah lagi mensepakati kontrak jangka pendek dengan AC Monza, di mana dia akan diikat sampai musim 2020-2021. Klub Serie B ini akan menjadi klub ke-9 bagi karir profesional Balotelli. Yang sebagai pesepak bola, kita lebih mengenalnya sebagai anak yang tidak gemar bermain sepak bola, tapi justru malah gemar untuk mengerjai teman-teman dan membuat klub-klub yang dia bela kesal. Sudah beberapa bulan ini, Balotelli berstatus jomblo tanpa klub. Dengan kata lain, tidak mempunyai klub sejak dilepas Brescia pada akhir musim lalu dengan alasan yang sudah biasa bagi Balotelli, yaitu kerap tidak hadir dalam latihan. Sampai-sampai dia juga melakukan latihan dengan klub Serie D Franciacorta untuk bisa bermain bola. Susah amat. Hal ini ditegaskan oleh Adriano Galliani, mantan anak buah kesayangan dari Lordnya Lord yang pernah bekerja bersama Balotelli semasa di AC Milan. Galliani nampaknya tertarik dengan kenakalan dari bocah ini. Namun, walaupun tertarik, dia tetap memberikan ultimatum kepada Mario Balotelli. Ia menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada Balotelli jika ia berbuat kesalahan atau membuat ulah lagi. Saya melakukan pembicaraan yang pantas kepadanya. Saya bilang kepadanya bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Benar-benar yang paling akhir untuknya, ungkap Adriano Galliani kepada La Gazzetta dello Sport. Selamat jika benar nanti Mario Balotelli akan bermain lagi di AC Monza. Kita akan tunggu bagaimana dia beraksi kembali. By the way, Serie B tidak disiarkan langsung di Indonesia. Berita selanjutnya, debut aduhai Kaumin Keller di Premier League hingga Liverpool yang salah menulis nama punggungnya. Kaumin Keller melakoni debut Liga Inggrisnya pada laga yang berlangsung di Anfield melawan Wolverhampton Wanderers pada Senin dini hari 7 Desember 2020. The Reds bermain tanpa kendala dengan kemenangan 4 gol tanpa balas. Meskipun skor menunjukkan hasil yang mencolok, sorotan justru tertuju kepada debut baik yang dilakukan oleh Kaumin Keller. Walaupun hanya berposisi sebagai penjaga gawang ketiga, namun bisa diandalkan saat tampil menggantikan Alisson Becker yang sedang mengalami cedera hamstring dan Adrian yang sedang tidak konsisten. Dan semakin menegaskan bahwa dia sedang tidak memakan gaji buta. Setidaknya di laga tersebut, Keller sudah menunjukkan kegemilangannya dengan melakukan 3 penyelamatan super. Namun, ada cerita di balik debut aduhainya itu. Terdapat kesalahan teknis Liverpool yang salah menulis nama punggung dari Kelleher. Namanya dirubah menjadi Keller, menjadikan namanya semakin aneh. Semakin menunjukkan bahwa pemain ini sebenarnya tidak pernah dilihat oleh official dari tim Liverpool sendiri. Untung saja, typo yang dibuat oleh official dari Liverpool itu tidak terlalu berpengaruh banyak. Bayangkan, jika nama Kelleher salah ditulis menjadi nama Karius. Demikianlah berita cepat dari Bola Balan. Silakan pukul tombol subscribe dan pencet notifikasi untuk mendapatkan berita-berita cepat yang lain yang belum tentu juga akurat. Terima kasih.